Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfira Syahriani Mokodongan, kelas 2A dari Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam yang ada di Bolaang Mongondo. Sebelum agama Islam masuk di Bolaang Mongondo pada tahun 1848, pada masa pemerintahan Raja Jacobus Manuel Manopo, maka di kerajaan Bolaang Mongondo sudah ada agama Katolik. Bahkan sudah termasuk agama yang tua di Bolaang Mongondo, karena Raja Loloda Mokoagou pada masa pemerintahan tahun 1689 sudah memeluk agama Katolik. Akan tetapi setelah kekuasaan Raja Loloda Mokoagou menyebar sampai ke seluruh daerah Minahasa sekaligus mengangkat dirinya sebagai Raja Manado pada tahun 1633 sampai tahun 1655. Maka Raja Kerajaan Bolaang Mongondo itu benar-benar berada di puncak ketenaran dan kemasyhuran. Ia dikenal sebagai seseorang yang berbakat tinggi pada ilmu strategi dan unggul dalam bidang diplomasi, sehingga Sultan Hairun dan Sultan Babula dari Kesultanan Ternate mengikat perjanjian dengannya. Bahkan raja-raja Ternate perhitungkan rasa hormat terhadap raja-raja Bolaang Mongondo sebagai asal keturunan mereka. Tidak mengherankan terjadinya hubungan yang intim antara Raja Loloda Mokoagou yang sudah memeluk agama Katolik menyatakan masuk agama Islam, yaitu agama yang sudah mendarah daging di Kesultanan Ternate. Walaupun demikian, keislaman yang dianut Raja Loloda Mokoagou hanyalah formalitas belaka, karena Loloda Mokoagou masih lebih banyak dipengaruhi kepercayaan lama Bolaang Mongondo. Demikian pula raja-raja berikutnya yang silih berganti, tidak ada yang tertarik dengan agama Islam yang sudah dianut Raja Loloda Mokoagou, karena semuanya memeluk agama Kristen Katolik. Raja Loloda Mokoagou diganti Raja Jacobus Manopo pada tahun 1689 sampai 1731 yang sebelum naik tahta sudah memeluk agama Katolik. Secara estafet, agama Katolik menjadi pula agama 9 raja yang silih berganti sesudah Raja Jacobus Manopo. Kesembilan raja itu masing-masing yaitu Jacobus Manopo, Franciscus Manopo, Salomon Manopo, Eugenus Manopo, Christopher Manopo, Marcus Manopo, Manuel Manopo, Ismail Cornelis Manopo, dan Jacobus Manuel Manopo. Dalam kurun waktu setengah abad itu, tidak nampak perkembangan agama Islam yang pernah dianut Raja Loloda Mokoagou. Yang ada hanya agama Katolik dan kepercayaan lama. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan bahwa agama Islam masuk di Bolaang Mongondo sejak masa pemerintahan Raja Loloda Mokoagou tahun 1653, sebagaimana yang dinyatakan beberapa penulis, maka secara kenyataan sejarah memang tidak dapat dibantah, tapi dalam hal masuk dan berkembangnya, dalam arti sebenarnya belum dapat dijadikan pegangan bahwa tahun 1653 sebagai titik tolak masuknya agama Islam di Bolaang Mongondo. Apalagi pada saat Raja Loloda Mokoagou masih menguasai daerah Minahasa dan kota Manado yang hampir seluruhnya sudah memeluk agama Kristen. Barulah pada masa pemerintahan Raja Jacobus Manuel Manopo pada tahun 1833 sampai 1858, maka di pedalaman Bolaang Mongondo sudah terbentuk semacam desa-desa tempat pemukimannya yang rumah-rumah penduduknya sudah saling berdekatan yang disebut lipung, seperti Lipung Kotobangon, Lipung Moyak, yang lama-kelamaan menjadi lipu atau desa atau kampung. Maka di Lipung Simboy Tagadan, sekarang Kelurahan Motobai Kecil, Kecamatan Kota Membagu, sudah ada sekelompok masyarakat yang memeluk agama Islam. Konon, pembawa pertama agama Islam yang sekarang di desa Motobai itu berasal dari Gorontalo.
ada sebuah kelompok dengan pimpinan Imam Tueko, di mana dalam tim disebut tim 9 terdapat seorang yang bernama Datao yang segera melanjutkan penyebaran agama Islam ke Lipung tetangga, yaitu Lipung Linou, yang sekarang bernama Kelurahan Molinou, yang kemudian kawin dan memperoleh keturunan. Panggilan kepada Datao ini oleh masyarakat Molinou lama-lama berubah menjadi Detu, yang hingga kini merupakan satu marga besar di kelurahan itu. Dan seorang lagi bernama Eyato mendapat tugas menyebarkan agama Islam di Kota Bunan. Selanjutnya kawin dan memperoleh keturunan di wilayah itu. Di samping itu, terdapat pula seorang gadis cantik jelita, putri kandung Imam Tueko, yang fasih membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan pandai melakukan zikir, baruda dan qosida dengan suaranya yang sangat merdu. Di samping itu, terdapat pula seorang ata atau budak untuk dipersembahkan kepada Raja Bolaang Mongondo dan beberapa rebana dan kecapi sebagai alat pengiring lagu-lagu zikir, baruda dan qosida. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang sejarah masuknya Islam di Bolaang Mongondo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.